kalau dia tidak ingin berbicara dengan saya. Jadi nggak ngerti maksudnya iki apa nelpon aku tapi di mute. Tadi sudah telepon krungu suarane wong tapi di mute lagi. Yus bene lah. Dia ngejak main-main sama saya nggak apa-apa. Jadi sekarang itu banyak orang sekali yang neror saya. Halo? Halo? Lah sampean telepon aku kok di mute piye to Mbak karepmu Mbak? Kepencet nih, sorry. Iya. Tadi itu cuma coba, terus karena Miss ini diangkat, alhamdulillah. Lah hidup ini bukan coba-coba loh. Oh, maaf. Tadi itu gitu. Gimana? Aku kan sambil nonton apa? Sambil nonton YouTube-nya Miss Yuni gitu. Lah iya. Maaf. Enggak apa-apa saya. Ada apa saya? Gini nih, saya itu mau curhat. Oke. Pribadi. Oke, tapi kamu tahu kan saya sekarang lagi live secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down. Kenapa sayang? Iya, gini nih, saya itu kan sudah umur ya 35. Terus tapi begini, pola pikir saya itu masih kayak anak-anak ABG gitu loh. Terus? Gimana yo? Nggak bisa pokoknya nggak bisa mikir yang agak dewasa dikit begitu. Terus aku mikirnya apa karena masa lalu saya waktu kecil dulu apa gimana gitu. Saya tuh orangnya kayak mudah baperan, terus pengen disayang, pokoknya gitu loh. Saya itu kan, saya cerita dulu masa lalu saya waktu kecil dulu ya. Saya itu kan anak angkat Tomis. Maksudnya kan saudara saya itu kan banyak, terus saya itu kan ikut bibi. Terus itu di rumah bibi itu saya itu pokoknya kena kekerasan verbal gitu loh Miss. Ini maaf loh ya, ini puasa tapi maksudnya saya tuh cuman mau cerita, nggak aib bibi saya kan beliau juga sudah almarhum begitu. Dulu itu kalau ngomong itu kasar banget, maksudnya kayak pokoknya kasar gitu, setiap hari itu dimarah-marah. Terus kan anak kecil tau Miss, masih 6 tahun itu kan belum ngerti apa-apa, kamu selalu dimarah-marah itu pokoknya kayak kamu mati aja sana, kamu ini aja gitu, kayak gitu kan, kayak gitulah. Terus gitu tuh terus ada orang yang ngomong kamu itu sebenarnya bukan anaknya dia loh, kamu itu anaknya orang yang di sana gitu tuh. Aku ngerasa kayak kecewa gitu loh, kecewa banget gitu loh. Aku sudah dimarah-marah kayak gini tapi kok ternyata aku itu bukan anaknya toh, kan gitu. Kayak gitu. Terus gitu tuh aku akhirnya itu terus kan ada beliau kan punya anak perempuan, terus anak perempuannya itu dulu tuh juga kerja di Hong Kong. Waktu masih di Hong Kong itu ada cowok yang datang ke rumah mau nikahin dia, tapi dia itu nggak balik-balik gitu loh. Terus gitu bibi saya itu sayang banget sama dia. Terus aku kan yo iri toh, iri, pingin pengen disayang, pokoknya pengen disayang gitu sama orang tua toh. Terus akhirnya itu kok tetap saya tidur di rumah orang tuh nggak dicariin. Tidur terus pokoknya nggak dicariin gitu loh Miss. Terus akhirnya aku tuh memutuskan pulang ke rumah orang tua kandung saya. Oke, terus aku terus dicariin, terus dimarahin, kenapa kamu pulang ke rumah gitu. Terus aku pulang di rumah orang tuaku itu 2 tahun. Di sana itu 2 tahun. Aku pikir
ketemu sama keluargaku besar gitu, sama kakak sama siapa itu. Tapi ternyata di sana itu aku juga nggak tenang, soalnya di sana itu aku itu kalau tidur kan sama saudara laki-laki gitu tuh sih, saat gitu toh Miss. Terus itu tuh kalau malam aku digrepe-grepe gitu loh Miss. Terus akhirnya aku juga mutusin balik lagi ke rumah bibiku. Oh. Di situ ayahku kandung kan marah banget aku sampai dihajar, aku diinjak gitu. Terus gitu ternyata pulang ke rumah ke rumah bibi pun juga aku nggak bahagia kayak gitu. Yang pokoknya pengen kalau kan ya pengen ya dianggap anak kayak teman-teman yang lain, kayak kalau main itu dicariin, kalau nggak pulang dimarahin kayak gitu. Terus kenapa kok tetap nggak merasa bahagia kayak gitu. Terus akhirnya itu aku mutusin buat nikah muda. Terus aku kan nikah muda. Terus pokoknya aku nikah muda gitu. Dok, sebentar. Kamu curhat sambil baca komen, kamu akan pusing. Karena aku lihat sepertinya kamu jangan lihat live-nya, oke? Jangan lihat live-nya. Intinya adalah kamu tidak punya kebahagiaan dan kamu merasa kecewa dengan keadaan. Bener nggak? Iya. Tahu nggak, Dok? Nggak ada orang yang bisa membahagiakan kamu kecuali dirimu sendiri. Karena apa? Kamu bisa lari ke sana, bisa lari ke sini. Itu sebenarnya dibandingkan dengan orang lain yang cuman punya bapak ibu satu, kamu lebih bahagia. Karena kamu punya masalah di sini, kamu bisa lari ke sana, kamu punya masalah ke sana, bisa lari ke sini. Dan akhirnya kamu menikah muda, kan? Bener nggak? Iya. Jadi sampai sekarang pun kamu nggak bisa bahagia, bener nggak? Iya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan untuk dicari. Bahagiaan itu kita ciptakan sendiri. Sama tak kasih tahu ya, Miss Yuni sebenarnya juga nggak bahagia, sayang. Kenapa? Meme ada di jauh di sana. Sementara Koko yang ada dekat sini selalu ngomongin pingin pulang Indonesia. Sebenarnya saya nggak bahagia, tapi kenapa? Saya selalu bilang, saya akan membahagiakan diri saya sendiri. Kalau anak saya sudah menikah, mau tidak mau pun dia akan keluar dari rumah saya. Jadi kebahagiaan itu bukan orang yang memberi, sayang. Kita sendiri harus menciptakan bahagia. Kamu bersyukur sudah bekerja di Hong Kong. Dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia sana, kamu sudah cukup bahagia loh. Jadi bersyukur dulu baru mendapatkan. Bukan mendapatkan dulu baru bersyukur. Makanya kamu kan sekarang sudah mendapatkan majikanmu, baik nggak, sayang? Iya, alhamdulillah. Lah itu, berarti kamu harus bersyukur. Kenapa? Banyak loh orang yang keluarganya bahagia, majikannya jahat. Bener nggak? Iya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu bukan dicari. Kebahagiaan itu harus diciptakan dari dalam. Nek kamu nanya aku itu nggak bahagia, sayang. Aku bahagia kalau anak-anakku dari kecil tak jaga. Tapi masalahnya kan saya tidak bisa memutar waktu. Karena itu saya menciptakan kebahagiaan. Nah, ternyata anak saya yang laki di sini nggak bahagia. Dia ekspektasinya pulang ke rumah neneknya. Dia nggak bahagia, tapi dia tetap menciptakan kebahagiaan itu. Karena sambil nunggu adiknya ke sini, dia yang pulang. Bener nggak? Jadi, kamu masih harus tetap bersyukur karena kamu mendapatkan majikan yang baik loh. Dibandingkan dengan orang lain, majikanmu sudah cukup baik loh, sayang. Hati-hati kebahagiaanmu yang sekarang kamu punya hilang karena kamu tidak bersyukur. Oh, iya. Takutnya kebahagiaan yang kamu nikmati hari ini tuh hilang. Karena kamu mengejar kebahagiaan yang sudah berlalu. Iya, jadi kenapa? Terus gini, Miss. Terus gini, aku kan sudah kerja toh di sini. Alhamdulillah sudah lama. Terus kan gini, anakku kan yang merawat kan mertua. Mertua kan. Terus pokoknya kebutuhan itu kan aku yang tanggung ya, soalnya kan ya anakku di mertua, apa kan yang mertua toh, Miss. Suatu hari itu kan
mertua saya itu dundum warisan ngono lho, Miss. Dundum warisan. Terus semua anaknya itu kan dikasih warisan toh. Suamiku pun juga dapat, saudara-saudaranya pun juga dapat. Terus itu kan semuanya itu anaknya itu kan terus emle gitu loh, Miss. Terus mau buat kan apa namanya kan sekarang itu cuman mertua kalau makan itu saya yang nanggung, udah nggak apa-apa. Terus kan mertua saya itu masih nyisanin buat dia nanti kalau tua gitu, masih ada lahan, terus nyisanin kalau nanti dia buat apa. Terus itu tuh gini, dia itu masih mau dikasih ke saya karena saya kan yang ngebantu dia gitu loh, yang ngebantu dia. Tapi kan aku nggak enak Tommy sama saudara-saudaranya. Terus aku itu kan sudah ngomong ke suami, saya nggak mau kalau saya ini misalnya ini tanah ini nanti sing garap aku nggak popo, tapi lek diwehne kan aku nggak penak karo dulur-dulure to, Miss. Terus ngono iku aku nggak penak sama saudara-saudara, tapi suamiku itu ya tetap ngengkel gitu loh, Miss. Aku tuh mas pusing gimana, aku itu pusing sakit, pusing gitu loh. Lah, ya harus gimana, Miss? Lah kenapa kamu pikirin yang mau kan anaknya dia kan nggak ada urusan sama kamu, Dok. Dia mau kan urusan sama dia. Kamu kan cuman menantu, benar nggak? Jadi iya, tapi maksudnya semua itu saya loh, Miss. Misalnya kalau nanam ini, nanam itu kan saya. Semua kan kayak apa namanya? Terus ini kan mau rumahnya kan mau dibongkar atapnya, soalnya sudah rapuh gitu loh. Terus saya tuh bilang ke suami, kamu kan sudah punya saudara, saudara ya diajak rembukan toh, aku kan bilang betul. Terus tapi itu tuh terus lepas itu tuh suamiku kan ngomong ke ibu bapaknya. Nah, terus ibu bapaknya itu kan ngomong ke aku, lah kalau bukan kamu lo siapa toh, Nduk, yang sing bisa bantu ibu kayak gitu. Kamu sendiri mau atau tidak? Aku itu gimana lo, Miss, kalau dipikir-pikir kalau nggak saya ya siapa gitu, kayak gitu. Kalau kamu berpikir bahwa kalau bukan kamu siapa lagi, ya kamu ambil, sayang. Tapi kalau kamu merasa tidak suka, ya udah selesain aja. Karena gini loh, tergantung dari apa yang kamu mau. Semua itu tergantung dari kamu, apa yang kamu mau. Kamu seperti itu karena kamu sendiri nggak ada kebahagiaan dalam hati. Kalau kamu ikhlas, kamu bahagia, maka kamu akan membelinya atau mengikhlaskannya atau menerimanya. Jadi kamu tanya dirimu sendiri, karena kalau Miss Yuni sendiri kan masalah keluarga kan nggak berani komen terlalu banyak toh. Kalau masalah majikan, Miss Yuni bisa saset. Masalah peraturan, Miss Yuni bisa saset. Tapi masalah keluarga, jujur, Miss Yuni gak berani ngasih advice. Karena Miss Yuni pernah mengalami pernikahan, satu laki-laki nikah 3 kali. 3-4 kali. Jadi saya nggak berani. Kalau masalah rumah tangga saya itu nggak berani. Saya cuma mendengarkan cerita kalian, tapi saya tidak berani untuk memberikan solusi. Karena rumah tangga itu, kamu cerita seperti ini, belum tentu suamimu ceritanya seperti itu. Bener nggak? Jadi kalau masalah rumah tangga saya cuma bisa dengerin, tapi saya tidak bisa memberikan saran. Gak wani, Nduk. Rumah tangga soalnya. Oh. Terus gini, Miss. Ajari saya ilmu ikhlas itu. Ajari ilmu ikhlas. Ya menerima apa yang ada, sayang. Karena tidak ada yang ikhlas sih sebenarnya. Kalau di hati masih ada sedikit luka, itu nggak ada yang ikhlas. Kalau saya pribadi, jujur, saudara suami saya itu banyak. Kenapa saya yang mau jaga mertua? Karena saya merasa dengan menjaga orang tua di hari ini, suatu saat anak saya akan melihat bahwa sayalah yang menjaga mertua saya. Dan suatu saat dia mau menjaga saya. Karena kalau ikhlas itu kembalinya pada kita. Jadi ikhlas itu saya pribadi melakukannya karena suatu saat saya akan sama seperti itu. Dan saya berharap kalau bukan anak saya, suatu saat ada orang akan yang membalasnya itu. Jadi ikhlas itu, apa yang kita lakukan hari ini, lepaskanlah.
Lek ilmu ikhlas sih piye yo? Kita punya, kita jalani. Wis ora usah ngamuk, krungu apa wis terserah mereka. Walaupun kadang orang bilang kita itu bodoh. Iya. Jadi kelihatan bodoh tapi sebenarnya kita ikhlas. Iya. Karena kayak ada masih ganjal di hati itu bener nggak enak. Tidur pun susah loh, Miss. Ya karena kamu nggak ikhlas. Jujur dok, meme nggak ada di sini, aku yang nggak ikhlas. Tapi mau gimana lagi? Ini adalah kehidupan. Jadi pokoknya saya tuh sebenarnya banyak hal yang saya tidak ceritakan pada kalian. Kalian lihat saya di media sosial kayak bahagia. Tapi kalau kalian nanyain sama admin, kalian akan tahu siapa yang hidup satu keluarga sama saya. Sebenarnya banyak hal di rumah tangga itu terjadi. Cuman kan nggak berani ngomong di tempat umum, satu. Dan kedua, kita harus merelakan. Karena rumah tangga kan yang lihat kan kita berdua. Bapak ibu itu nggak tahu sayang. Ya. Dan hidup itu adalah pilihan. Saat kita memilih seperti ini, kamu harus tahu konsekuensinya. Saat kamu seperti ini, maka ada konsekuensinya. Jadi setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Iya. Ada yang lain lagi? Ya, sudah. Terima kasih loh, Miss. Iya sayang. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Oke, membahas tentang sebuah kebahagiaan. Karena kalau dipikir orang bahagia, enggak juga sih Mbak. Kadang-kadang saya juga nggak bahagia. Tapi bahagia dan sedih itu sesaat. Jadi kalau hari ini bahagia, jangan terlalu GR dan baper dipamerno di media sosial, tapi 1 jam lagi udah nangis. Dan nangis, air mata, kecewa, itu tidak kekal. Karena besok mungkin sudah ada penggantinya, sudah jadi yang baru. Bener nggak? Kalau saya pribadi itu, jalani gitu loh Mbak. Yang sudah berlalu lupakan, yang sekarang kita jalani, yang ke depan nggak usah dipikir. Bisa nawang telepon meneh, aku ate ngomong pelali neh yo. Halo? Halo?